Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Rani Nur Aini, Esta Astuti, Fadli Alfaris, dan Rendra Irwansa ingin mempresentasikan Kesultanan atau Kerajaan Lombok. Kerajaan Lombok atau Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada di Selaparang, sering pula diucapkan dengan Seleparang, yang saat ini kurang lebih berada di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Tidak diketahui secara pasti tentang awal berdirinya Kerajaan Selaparang, namun terdapat beberapa sumber yang cukup dapat dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam daun lontar. Disebutkan di dalam daun lontar tersebut bahwa agama Islam pertama kali dibawa dan disebarkan oleh seseorang mubalik dari kata Baghdad, Irak. Mubalik tersebut bernama As-Syaikh As-Syaid Nur Rasyid Ibnu Hajar Al-Haytami atau bisa dikenal oleh masyarakat Lombok dengan sebutan Gaus Abdul Razak. Beliau selain sebagai penyebar agama Islam, dipercaya juga yang menurunkan sultan-sultan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Lombok. Beliau pertama kalinya datang ke Pulau Lombok, tepatnya di Kabupaten Lombok Utara yang disebut dengan Bayan, sekitar tahun 600-an Hijriah atau abad ke-13 Masehi, antara tahun 1201 hingga 1300 Masehi. Beliau menetap dan berdakwah di sana. Kemudian menikah sehingga lahirlah 3 orang anak dari istri pertama, yakni satu Said Umar yang menjadi Datuk Kerajaan Jujur Kabupaten Lombok Tengah, dan 2 Said Amir yang menjadi Datuk Kerajaan Kejanggih Kabupaten Lombok Tengah, dan 3 Syarifah Komaria atau yang lebih terkenal dengan rebutan Dewi Anjar. Kemudian Gaus Abdul Razak menikah dengan istri kedua yang merupakan seorang putri dari Kerajaan Sasak, sehingga lahirlah 2 orang anak dari istri kedua, yakni seorang putra bernama Sayyid Zulkarnain, dikenal dengan sebutan Sayyid Abdul Rahman atau disebut pula dengan Gaus Abdul Rahman, dan seorang putri bernama Syarifah Latifah yang dijuluki dengan Denda Rabiah. Sayyid Zulkarnain inilah yang kemudian mendirikan Kerajaan Selaparang sekaligus pula sebagai Datu Raja pertama dengan gelar Datu Selaparang atau Sultan Rinjani. Kejayaan Kerajaan Selaparang Lombok. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang kuat, baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayahnya sekitar tahun 1667 sampai 1680 Masehi. Selain itu, Laskar lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh Kerajaan Gelgel Bali dari arah barat 2 kali sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Setelah pertempuran terjadi, Kerajaan Selaparang mulai menerapkan kebijaksanaan baru untuk membangun kerajaannya dengan memperkuat sektor agraris. Maka pusat pemerintahan kerajaan kemudian dipindahkan di sebuah dataran perbukitan, tempatnya di Desa Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Wilayah ibu kota kerajaan Selaparang ini pun memiliki daerah bagian belakang berupa bukit-bukit persawahan yang dibangun dari tata rapi bertingkat-tingkat hingga ke hutan lemot yang memiliki sumber mata air yang melimpah. Berbagai sumber menyebutkan bahwa setelah dipindahkan ibu kota, maka kerajaan Selaparang mengalami kemajuan pesat. Sebuah sumber mengungkapkan kerajaan Selaparang dapat mengembangkan kekuasaannya hingga ke Sumbawa Barat. Peninggalan Kerajaan Selaparang Lombok. Beberapa peninggalan Kerajaan Selaparang yang menjadi bukti kejayaan Kerajaan Selaparang saat masanya. Peninggalan tersebut diantaranya 1. Masjid Pusaka Selaparang, 2. Makam Raja Selaparang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.